Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak yang ada di majelis ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis dzikir ini dalam kondisi yang sehat lahir batin. Mudah-mudahan perkumpulan kita di majelis dzikir ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi awalan perkumpulan muqaddimah yang suatu saat nanti kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa berjalan di jalan yang lurus, agar kita senantiasa berjalan di dalam perintah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini tidak terasa kita sudah sampai di hikmah nomor 11. Berarti kalau hikmah nomor 11 sudah 11 kali kita berzikir bersama, munajat bersama, agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hikmah al-hadiyata asarata, hikmah yang nomor 11 minal hikamil ata'iyah, dari kitab hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Qala Ibnu Athaillah di dalam yang ke-11, hikmah yang ke-11, dawuh idfin wujudaka fi ardil humuli. Idfin, tanamkanlah, benamkanlah, kuburkanlah, wujudaka, eksistensimu, dirimu, fi ardil humuli, di tempat, di bumi al-humuli yang tidak pernah diketahui oleh orang. Al-humuli itu dia ditanam di bawah. Jadi kalau ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin, laqad asara Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan isyarah, menerangkan Ibnu Athaillah itu ila sabili litahqiqil ikhlas, jalan untuk memperkuat atau meneguhkan ikhlas itu, seperti yang kemarin kita bahas. Kalau yang hikam yang ke-10 itu berkata al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi ikhlas itu menjadi ruh dari amal, dan salah satu dari jalan ikhlas
Karena ikhlas itu adalah rahasia, sirrum min asrorillah. Rahasia, satu rahasia dari banyak rahasia-rahasia Allah. Bagaimana kemudian kita mencapai ikhlas itu? Salah satunya adalah idfin wujudaka fi ardil humuli. Benamkan, kuburkanlah eksistensimu di bumi yang tidak pernah diketahui. Jadi fama maka suatu nabata yang tumbuh, sesuatu yang tumbuh, mimma dari sesuatu itu, lam yudfan yang tidak ditanam, la yatimu nataijuhu, maka dia tidak akan pernah sempurna hasilnya. Jadi Ibnu Athaillah Sakandari ini mengibarahkan dengan tanaman. Tanaman itu kalau ada banyak tanaman, ada tanaman liar, ada tanaman yang betul-betul ditanam. Kalau kita menanam tanaman, maka harapannya adalah berbuah yang baik dan juga subur, pohonnya itu baik. Tapi kalau kemudian ada tanaman liar yang tidak pernah ditanam, berarti dia tumbuh di permukaan bumi, permukaan tanah kan? Tumbuh di permukaan tanah, berarti dia tidak ditanam. Apa yang terjadi? Layatimu, maka kemudian pohonnya itu tidak akan pernah sempurna. Kalau pohonnya itu tidak sempurna, maka nata ijuhu pun juga tidak sempurna, buahnya pun juga tidak sempurna. Contoh, kalau kita punya biji semangka 2, satu ditandur, ditanam, dirawat dengan sampai ke dalam, satunya hanya dilempar di sebelahnya, sama-sama tumbuh, tapi hasil yang diperoleh itu tidak sama. Yang bagus yang mana? Pasti yang bagus yang ditanam. La'atfin wujudaka fi ardil humuli ini, kalau kita sembunyikan, tanamkan, jangan sampai kita terkenal. Nah itu kita kan beda. Kalau kita kan ingin terkenal, tapi kalau dalam salah satu syarat untuk menuju ikhlas itu adalah sembunyi, jangan pernah orang itu tahu. Makanya al-humul itu ghairu maujudin. Kalau kita ingin tahu siapa diri kita, datanglah ke satu tempat di mana orang tidak pernah tahu kita. Tapi jangan bawa ATM. Kalau bawa ATM beda itu. Beda. Datang ke satu tempat di mana orang tidak pernah tahu kita siapa. Jabatan kita seperti apa, enggak tahu orang. Sudah lepas semua, harta kita lepas, kita hidup bermasyarakat. Di sana kelihatan orang itu baik, berharga atau tidak. Lah orang-orang yang berada dalam kondisi humul ini adalah orang yang keluar dari keterkenalan itu menuju ke tidak terkenalan. Tadi ingin, kalau kita ini perbedaannya. Kalau jasad itu kan ingin dipuji. Jasad itu ingin dipuji, ingin pengakuan, ingin dikenal, ingin dipandang, ingin apapun diinginkan. Itu jasad. Itu kalau dalam ilmu psikologi disebut dengan seluruh amal kita itu didasari oleh ego. Kalau di dalam ilmu psikologi itu. Tapi kalau dalam humul itu bagaimana? Tidak diketahui oleh orang, merasa bodoh, lemah, tidak aktif, tidak dikenal oleh orang. Nah itu kalau kita masuk pada wilayah humul. Makanya kalau adfin wujudaka fi ardil humul,
menampakkan amal itu, ikhlas itu. Salah satu untuk menuju ikhlas adalah jangan pernah diketahui oleh orang. Nah, kalau tidak diketahui oleh orang, ini salah satunya. Tapi kalau kita tidak diketahui oleh orang, apakah mungkin hari ini? Nah, ini pertanyaannya. Media sosial itu adalah tantangan terbesar di dalam hikmah yang nomor 11 ini. Oh, sekarang itu bukan hanya ngaji yang diupload kok. Makan diupload. Ya? Makan diupload, mau ngapain saja diupload, semuanya diupload. Butuh apa? Bah, itu atus dia upload itu sing sholat pergi ke masjid di depan berjamaah bagus. Tapi apakah kemudian bisa melakukan kebaikan secara jahar, secara umum diketahui oleh orang? Itu pantangannya adalah ujub. Kalau kita masuk ke masjid, kemudian rasa ujub kita, bangga kita, ujub itu kan membanggakan diri kita, amaliyah kita sendiri. Disebut amalus sirri afdol, amal yang sembunyi itu lebih baik. Sholat di masjid itu tidak lebih baik dari sholat sendiri. Tapi kalau kemarin kita katakan, bagaimana kita memerangi ikhlas? Istam. Kalau kita riya ketika sholat, boleh, nggak apa-apa. Tapi terus dilakukan. Jangan kemudian nggak ke masjid gara-gara takut riya. Nggak sedekah gara-gara takut riya. Tidak melakukan kebaikan gara-gara melakukan kebaikan hanya kekhawatiran kita takut kepada riya, takut kepada ujub dan lain sebagainya, berarti kita sudah kalah dengan setan itu. Sudah kalah. Kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah di masjid, itu sama-sama punya pantangan. Sholat sendiri juga akan muncul sifat ujub dalam diri kita. Berbuat baik secara sembunyi itu juga akan memunculkan rasa ujub dari kita, karena setan akan berangkat dari sana. Nggak ada yang ketahui. Kita membantu orang, nggak ada yang tahu. Tapi setan tahu. Setan yang kemudian membisiki itu, sekalipun orang tidak pernah tahu. Ujub itu yang kemudian kita harus antisipasi. Sedangkan kalau kita melakukan amaliyah yang jahar, yang umum, maka tantangannya adalah riya dan menyakiti pada orang. Nah, sekarang kalau kita beri sembako kepada orang, lah diumumkan, butuhnya apa? Butuhnya diakui loh. Mana calonan kan butuhnya dipilih. Butuhnya dipilih. Kalau kemudian itu butuhnya dipilih, butuhnya riya, butuhnya diagungkan, berarti tidak ikhlas. Makanya kalau kemarin di dalam
Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahu wujudu sirril ikhlas itu bahas ikhlasnya luar biasa. Tapi ketika kita masuk pada wilayah advin wujudaka fi ardil humul, sebelum sampean terkenal, mbok yo disiapno dhisik. Sebelum sampean bagus ke masyarakat, sampean harus disiapkan dulu. Kita mau ngajar tapi nggak siap-siap, bisa. Ya sembarangan kan akhirnya. Advin wujudaka itu fi ardil humul itu kalau kita ibaratkan mungkin para santri di pondok. Tirakat dulu. Jadi kalau kita berada di sini, keluar dari alam dunia yang banyak, dari kumpulan orang-orang, menyepi di sini, maka itu bagian dari humul. Mencoba untuk keluar dari lingkaran-lingkaran keumuman. Banyak orang yang seperti itu, banyak. Makanya kalau di dalam ilmu sufi kemudian disebut dengan hulwat, menyepi. Lah menyepi gimana? Kalau hari ini, masuk pergi ke gunung, kan gak kerjaan, gitu. Ya gak begitu. Makanya hulwah itu kalau dalam beberapa tafsir disebutkan adalah ada bil jasadi, ada bil makna. Bil jasadi benar, banyak itu orang-orang, tapi resikonya begitu. Wong gak kerja, duit keluarga, yo salah. Kalau kita melakukan hulwat, menyepi dari keramaian itu agar tidak diketahui oleh orang, menyiapkan diri kita itu boleh, tapi jangan pernah meninggalkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Kalau tidak meninggalkan tanggung jawab kita kepada manusia, kepada keluarga, berarti kita masih berkumpul dengan masyarakat umum. Masih berkumpul. Kalau berkumpul gimana? Maka yang harus kita lakukan adalah hulwat bil makna. Kita sepi di keramaian. Bisa? Bisa. Bisa. Bukan ditutupi meripat ya Pak. Tapi sepi dalam arti kolbiah kita. Sepi itu dalam arti kolbiah kita. Hati kita itu hanya terpaut kepada Allah, sekalipun di sekeliling kita itu ramai. Hati kita hanya terpaut kepada Allah, tidak terpaut kepada manusia, tidak terpaut kepada makhluk, apalagi hanya ingin terkenal. Mau orang-orang yang tadi saya katakan, kalau kita ingin apapun maka harus tirakat. Santri itu adalah orang-orang yang humul, dia menyiapkan dirinya, mulai dari makannya, minumnya, ilmunya digodok dengan luar biasa, spiritualitasnya digodok. Ketika keluar dari pesantren, maka dia harus mampu untuk menghadapi masyarakat yang berbeda-beda. Nah itu yang disebut dengan humul. Nah kalau kita bisa nggak? Bisa. Setiap hari kita bekerja dari pagi sampai sore, berkumpul dengan orang, kita berbicara semua persoalan-persoalan duniawi, boleh. Kapan kita kemudian memendam diri kita? Maka pendamlah diri kita itu pada saat malam hari. Munajat kepada Allah, sholat kepada Allah. Itu yang kemudian disebut dengan advin. Salah satunya menyembunyikan diri kita dari keramaian, menyembunyikan dari kita diri kita dari banyak orang. Kalau kita ngomong sekarang, sedekah diketahui oleh orang kayak di masjid itu. Kalau di masjid di sini masih mending. Kalau masjid di sini
Tapi kalau masjid-masjid yang lain kan, sodakoh ini dari bapak ini, itu tuh sodakoh apa sumbangan 1 juta dari bapak ini, banyak kan masjid itu. Apakah kita kemudian berhak untuk mengatakan mereka riya, tidak ikhlas? Jangan dulu, jangan dulu. Perilaku amaliyah yang sir, yang rahasia, yang tersembunyi itu memang baik. Tapi ketika kemudian amaliyah itu diumumkan ke orang, maka niatnya bukan dipuji, tapi niatnya adalah ngajari orang agar orang lain itu ikut pada kita. Jadi kalau zaman pergi ke masjid, bukan lihat orang sering ke masjid, itikaf di masjid dan lain sebagainya, bukan dengan bahasa riya kita menanggapi, tapi pikirkanlah bahwa mereka melakukan itu hanya gara-gara untuk mengajak diri kita agar kita juga ikut melakukan kebaikan. Ya, sama dengan itu. Jadi kebaikan-kebaikan apapun ketika di dalam dunia kita yang dengan dunia teknologi yang model sekarang, itu sembunyi, itu jauh. Sekalipun di dalam Al-Quran kemudian disebut bahwa sedekah jahr itu baik, sedekah sir itu lebih baik. Sedekah jahr itu baik, sedekah yang sembunyi itu lebih baik. Itu di Al-Baqarah ayat 274. Itu bisa dikatakan. Artinya apa? Orang hari ini ketika bicara tentang amaliyah itu, maka amaliyah jahr yang terang-terangan yang kemudian didasari oleh riya, didasari oleh keinginan untuk dipuji oleh orang, maka itu adalah mardudatun, itu tertolak di sisi Allah, di sisi Allah. Kalau tidak ditolak, apakah kemudian itu buahnya baik? Maka tidak baik. Jadi kalau kemudian kita mendasari seluruh amal kita, tapi tidak didasari oleh ikhlas wujudaka fi ardil umulin, tidak disiapkan diri kita, maka yang dikatakan apa? Seluruh amal kita itu adalah layatimunata ijuhu, tidak akan pernah sempurna hasilnya. Bukan hasil di dunia, tapi hasil di akhirat nanti. Lah bagian bagaimana cara kita mencapai pada proses ikhlas itu, salah satunya adalah bidzikri ini. Jadi advin itu salah satunya, kalau dalam bahasanya Abil Hasan Sadili itu adalah aksiru bidzikri, perbanyaklah zikir. Perbanyaklah zikir, setiap malam munajat kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita terbebas dari amaliyah yang memiliki dasar riya, ujub dan ketidakbaikan. Itu penting. Kalau kita melakukan perbuatan baik itu sampai dilipat gandakan sab'i natifan, sampai 70 pahalanya, 70 lipat ganda, 70 lipat. Sampai kapan itu? Hatta la yudkaru wala ya'linu, sampai dia sampai dia berbicara kepada orang lain. Contoh, saya ngasih aqua sama Pak Nanang,
diketahui oleh orang. Ganjaran ketika saya memberikan aqua kepada Pak Nanang saat haus itu bisa sampai 70 kali lipat. Ganjarannya, bukan aquanya. Ganjarannya. Sampai kapan kemudian 70 kali lipat itu diberikan kepada saya oleh Allah? Sampai saya Pak Minto, kemarin Pak Nanang di rumah haus, kemudian saya kasihkan air. Saat saya ngomong begini, maka Allah akan mengurangi dari sab'i natifan itu. Menjadi berapa? 60. Dari 70, 60. Karena terus, ketika saya ngomong begitu, saya ngomong sama orang lain. Sampai dikurangi 50, dikurangi 40, dikurangi 30, dikurangi 20, dikurangi 10, sampai minus. Maka kemudian yuktabu ala amalihi riya'an. Maka kemudian Allah akan menulis bahwa amal yang saya berikan itu adalah amal riya. Ini penting. Makanya kalau kemudian kita, ini bedanya. Ketika saya ngomong sama Pak Minto, Pak Nanang, Pak Minto kemarin saya ngasih Pak Nanang puji, senang kemudian disanjung, maka ini terus kan? Nah, setan itu sudah berkeliaran di otak kita. Bagaimana kemudian kita menangkal itu agar kemudian tetap 70. Tapi saya ngomong, Pak Minto, Pak Nanang itu adalah Pak Nanang kemarin ke rumah haus, kebetulan di rumah ada air minum. Lah kalau kemudian besok Pak Minto ada orang yang kehausan, tolong dikasihkan. Artinya apa? Ketika kita melakukan amaliyah boleh diceritakan, tapi dengan niatan untuk mengajak orang itu agar melakukan perbuatan yang sama. Beda kan? Tapi problemnya sama. Sama kan? Peristiwanya sama, tapi bisa pahalanya beda. Nah itu, kita sama-sama sholat di masjid, sama. Kemudian saya sholat malam di masjid jam 2, kayak Pak Nanang kan jam 2 sholat di masjid. sholat di masjid. Keluar dari masjid, besok ngomong, saya semalam sholat di masjid sendirian, busuk banget, dan lain sebagainya. 1 hari sekali. Ketemu lagi dibicarakan 2 kali, sampai 7 kali itu. Sampai 7 kali. Kalau kemudian niatan Pak Nanang itu untuk seneng dipuji, agar disanjung oleh orang, ya sampai minus itu. Yuktabu lahu, yuktabu amaluhu riya'an. Maka kemudian amalnya menjadi riya. Dan amal yang didasari oleh riya itu pasti ditolak. Kok bisa ditolak? Kok bisa ditolak oleh Allah? Logikanya sederhana. Ketika saya ngomong bahwa Pak Nanang, Pak Minto, Pak Nanang kemarin saya kasih air, saya disanjung, sama orang baik Pak, kok memberikan orang satu. Ketika kemudian saya ngomong lagi, saya disanjung oleh orang, kemudian semua maka balasan saya ketika kemudian yuktabu amaluhu riya'an, maka balasan amal saya memberikan ini bukan balasan dari Allah, tapi balasannya adalah sanjungan manusia. Di dunia, di akhirat enggak ada. Karena bukan Allah
bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Nah, ini yang kemudian berbeda. Boleh di dalam posisi sama, peristiwa yang sama, tapi akan memiliki dampak pahala yang berbeda. Maka mana yang lebih baik? Ya sama-sama baik, tapi kalau dalam Ibnu Athaillah mengatakan yang lebih baik itu adalah amaliyah sirri. Amaliyah sirri. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di jahar, segera setelah pulang, kita sholat di masjid, setelah itu pulang, mikir gitu, apakah kemudian sholat saya adalah untuk Allah atau untuk pujian orang? Apakah kemudian saat ngaji saya ingin dipuji oleh orang atau enggak? Nah, kalau kayak gini-begini nih, yang paling parah kan saya ini. Kalau jenengan pendengar itu, yang paling parah kan saya. Pendai-pendai itu adalah orang-orang yang sangat susah. Satu adalah dia harus tidak terkenal di dalam makalah ini, tapi pada sisi yang lain dia harus berdakwah. Dan hari ini adalah media sosial. Nah, bagaimana kemudian? Boleh silakan di YouTube, silakan di media sosial, tapi jangan kemudian kita berharap sesuatu dari makhluk. Niatkan saja bahwa itu adalah bagian dari penyebaran ilmu pengetahuan. Maka untuk masuk pada wilayah ikhlas itu salah satu jalannya adalah tidak masyhur. Nah, lek saiki ustaz mau jabatan mau siapapun pingin bagi kita agar kita selalu kalau saya ngajak kepada sesuatu yang keluar, ya senang zikir bareng di sini agar kita tidak dikenal oleh orang dan agar mereka juga bisa diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan memberikan efek kepada kita agar kita senang dan selalu berbuat baik dengan dasar-dasar ikhlas